Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dulu datang, wal fath baru kemenangan. Jangan dibalik. Banyak orang sekarang berpikiran terbalik. Dia menang tanpa pertolongan Allah. Tidak begitu bunyi ayatnya. Idza jaa nasrullah, pertolongan Allah. Setelah pertolongan Allah datang, baru wal fath. Dan orang Indonesia sadar itu. Makanya di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dulu disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Maka kita merdeka atas berkat rahmat Allah. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, dia mengatakan kami tak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa, ini semua karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajat. Saya tidak ingin membuat sebuah komunitas baru, itu bukan mazhab saya. Saya tidak mau membuat sesuatu yang baru lalu menginjak orang lain, tidak. Apa yang ada berkembang di situ. Begitu guru-guru kami dulu mengajarkan kami. Syekh Ali Jum'ah kalau ada orang minta ijazah tarekat, dia tidak ajarkan ini tarekat Ali Jum'ah, ambil amalkan ini di kampung kamu, singkirkan tarekat yang lain. Tidak begitu dia. Dia tanya, di kampung kamu apa yang besar? Oh, tarekat Syaziliyah. Ini ijazah tarekat Syaziliyah, amalkan Syaziliyah di sana. Syekh, kasih kami amaran zikir, Syekh. Di kampung kamu zikir apa yang banyak? Zikir Naksabandiyah. Ini ijazah Naksabandiyah, kembangkan di sana. Jadi tidak menghancurkan yang sudah ada, tapi menjaga yang ada. Komunitas yang ada itu yang dihidupkan tanpa sikut menyikut. Tidak perlu kita menginjak orang untuk naik ke atas. Ini prinsip orang sekarang. Diinjak ke bawah, disikut ke kiri untuk naik ke atas. Tidak perlu demikian. Maka kita yang penting bersama-sama. Ada komunitas muhajirin, ada komunitas ansar, tapi yang tujuan utamanya adalah ilahi anta maksudi, Allah engkau yang kumaksud, waridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Karena setan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat, setan putus asa untuk menggoda mereka untuk menyembah dirinya. Dulu setan menggoda manusia, mengajak untuk menyembah dirinya. Sembahlah Lata, sembahlah Uzza, sembahlah Manat, sembahlah Hubal, sembahlah Jibti, sembahlah Ta'ud, sembahlah hantu, sembahlah tuyul, sembahlah begu ganjang, sembahlah binatang, sembahlah pokok kayu. Tapi kemudian begitu datang Nabi Muhammad SAW, maka kita diajarkan la ilaha illallah. Siapa nama dia? Allah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas Sami'ul Basir. Setelah kita diajarkan Allah, menyembah Allah, meminta kepada Allah, tiada daya upaya kecuali Allah, yang menolong hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Ingat, setan tidak menggoda kita lagi untuk menyembah dirinya. Setan tidak menggoda kita lagi untuk menyembah pokok kayu. Setan tidak menggoda lagi untuk menyembah jin. Tapi setan walakin fit tahrish, dia akan menanamkan permusuhan di antara kita. Prinsip keadilan kita terapkan. Maka kita tidak mempertentangkan, memperdebatkan jalannya. Itu hanya wasilah, itu hanya cara. Yang penting tujuannya. Tujuan yang ingin kita capai adalah ridha Allah. Nama pulaunya Pulau Ridha. Dan kita bisa sampai ke sana macam-macam cara. Ada yang sampai ke Pulau Ridha, kita sampai ke pulau namanya Ridha Allah. Tapi dari Batam ke Pulau Ridha Allah itu apa jalannya? Kau bisa sampai ke sini naik apa? Aku naik sampan dayung. Kau sampai ke sini naik apa?
Aku naik speedboat. Kau sampai sini naik apa? Kulihat sampanmu tak ada, speedboatmu tak ada. Memanglah tak nampak. Aku naik kapal selam. Mana nampak kau dari dalam? Kau naik apa? Aku naik helikopter. Kau naik apa? Aku naik sepeda. Jangan pertentangkan jalannya, jangan pertentangkan caranya. Yang penting kita semua sampai dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin seperti sahabat-sahabat Nabi yang titelnya bukan profesor, haji, LC, MA, PhD. Semua ini akan tinggal, tapi yang kekal adalah titel RA radhiyallahu an. Sampai meninggal dunia, sampai hari ini. Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Semua jamaah menjawab radhiyallahu an. Diridhai Allah. Waktu awal, waktu subuh sebelum terbit matahari, kita sudah berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hanya bidang garapannya saja yang berbeda. Karena kita bukan manusia yang bisa bekerja sendiri, kita bekerja sama. Nabi Musa kurang hebat apa lagi? Dipukulkannya tongkatnya, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dipukulkannya tongkatnya, terbelah laut merah, menyeberang 600.000 orang Bani Israel dari Mesir menyeberang ke Palestina. Tapi ketika menegakkan agama Allah tak bisa sendirian. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatan, hilangkan rintangan, hilangkan penghalang, hilangkan cacat dari lidahku supaya bicaraku lantang, yafqahu qauli, mereka paham ucapanku. Tapi doa Nabi Musa tidak sampai di situ. Apa kelanjutan doa Nabi Musa? Waj'alli waziram min ahli, berikanlah aku seorang sahabat yang menolong aku dalam dakwah. Haruna akhi, Nabi Harun saudaraku. Ustaz Abdul Somad lemah. Mungkin untuk jamaah ibu-ibu, jamaah yang tua-tua bisa Abdul Somad menghadapinya. Tapi untuk anak-anak muda, masa muda ini udah lewat. Dipaksa-paksakan pun pakai baju anak muda, nampak juga tuanya. Hadir Ustadz muda, Ustadz Handi Boni datang bersama kita, maka ini kehormatan luar biasa. Anak-anak muda pun bangkit semangatnya lagi. Wa iz qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada anak-anak muda zaman itu, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong menegakkan agama Allah. Jadi kalau ada orang berkata, aku yang ustadz, aku yang berilmu, aku yang menegakkan agama Allah, aku segalanya, maka keakuanmu, keegoanmu, kesayaanmu, egoismu, ananiyah bahasa Arabnya, ana, saya, ananiyah, aku, saya. Kita tidak bisa berpikir saya. Hari ini kita berpikir kita, kekitaan kita. Oleh sebab itu maka dalam Al-Fatihah itu dikatakan pakai kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu artinya kami. Kalau sendiri Allahumma hdini, aku. Tapi kalau ramai-ramai Allahumma hdina fiman hadait. Tadi imam berkata Allah mahdini apa Allah mahdina? Allah mahdina, karena kita beramai-ramai. Tapi saat sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Padahal yang sholat sendiri. Tapi kenapa di situ dipakai kami, kita? Karena memang kita bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang hebat, gagah perkasa bersama dengan Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Isa yang hebat, yubriul akmaha wal abrasa,
menyembuhkan orang kena penyakit kusta, menyembuhkan orang lumpuh biiznillah, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi kemudian ketika dia menegakkan agama Allah, tetap bersama anak-anak muda sekalian. Anak muda ketika bertentangan dengan kekuasaan, mereka kalau melawan kekuasaan mereka akan dihabisi. Mereka kalau sampai melawan penguasa yang zalim, mereka akan dibunuh, dibakar mati. Maka mereka korbankan jiwa muda mereka, mereka korbankan cinta mereka. Mereka pergi ke sebuah gua, berlindung di dalam gua itu. Diabadikan Allah dalam surat Al-Kahfi, dibaca setiap sepekan sekali. 1 bulan 4 kali dibaca orang beriman. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sore Jumat, adha'a lahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya, ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Al-Kahfi bercerita tentang sekelompok anak muda, fityatun, disebutkan di situ kata fityah. Fityah artinya anak muda. Fityatun, mereka adalah sekelompok anak muda, amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Rabb Allah mereka, zadathum imana, maka iman mereka semakin ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama mereka ditidurkan Allah untuk menyelamatkan dari penguasa yang zalim itu? Salasami'atin wazdadu tis'a, salasami'atin 300 tahun, wasdadu tis'a lebih 9, 300 lebih 9. Mengapa Allah tidak mengatakan 309 saja? Kan singkat, 309 selesai. Kenapa dikatakan 300 lebih 9? Begitu hebatnya Allah Ta'ala. Allah mau sedang ajarkan kita, kalau dihitung menurut kalender Syamsiah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 309 tahun. Tapi kalau dihitung menurut kalender matahari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 300 tahun. Karena dalam setahun kalender Qamariyah dengan kalender Syamsiah, Januari, Februari dengan Muharram, Safar, terjadi pergeseran waktu 11 hari dalam setahun. Maka kali 300 tahun, 9 tahun perbedaannya. Mau kau hitung dengan Syamsiah, mau kau hitung dengan Qamariyah, 300 dengan 309 tahun, mereka tetaplah anak-anak muda yang gagah perkasa. Beruntunglah orang yang hidupnya dihabiskan untuk khidmah untuk para ulama, dikhidmah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri sampai nanti kita semua akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Malaikat yang mulia diagungkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan barakahnya kepada anak-anak muda yang takut kepada Allah, sampai-sampai sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, mereka dinaungi Allah. Ketika saat itu padang mahsyar panas terik, tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Bukit-bukit, gunung-gunung hancur tercabut. Wa takunul jibalu kal'ihnil ma'fush, gunung-gunung akan tercabut, terbang seperti bulu kambing yang dihembus angin, hancur berkeping. Tapi ada satu di antara 7 yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa di antara 7 yang dapat naungan di padang mahsyar itu? Yang dapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hadapan Allah. Karena kita bukan tamu yang mulia, tamu terhormat. Kita tidak disediakan kursi di padang mahsyar. Kita tegak berdiri. Tapi ada yang paling penting ditanyakan nanti. Apa dia yang akan ditanyakan itu? An syababihi fima ablah, masa mudamu kemana kau habiskan? Hei fulan, masa mudamu kemana kau habiskan? Masa muda habis sakau. Masa mudamu kemana? Nongkrong-nongkrong, koko-kongko. Masa mudamu kemana? Habis mabuk. Masa mudamu kemana? Habis karena pacaran, playboy cap tupai. Masa mudamu kemana?
habis karena LGBT, homo, lesbi. Tapi ada anak muda, masa mudanya dihabiskan untuk menghidupkan masjid-masjid solat subuh berjamaah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, kalian tidak setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan buat kerusakan, mereka hanya akan tawuran, mereka hanya akan jadi geng motor, mereka hanya akan menjadi begal, mereka hanya akan menjadi perampok, mereka hanya akan menjadi copet, mereka hanya akan menjadi maling. Tapi hari ini lihat malaikat, kuciptakan mereka, mereka bangun di tengah malam, mereka berzikir mengingat aku, mereka solat subuh berjamaah, mereka hidupkan masjid-masjidku. Mereka anak muda yang gagah perkasa. Kalau ada orang tua, orang pensiun, orang jompo, orang sakit ke masjid, biasa. Mau kemana lagi? Udah sakit mau sakau juga. Tapi mereka anak muda yang hawa nafsunya sedang bergelora. Mereka anak muda yang sedang dicari-cari, dicinta. Tapi cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak anak-anak gadis mengajak mereka pacaran, mereka tak mau. Mereka adalah anak-anak muda yang diselamatkan Allah hati mereka. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di atas motor, badannya boleh di atas kantor, badannya boleh di atas toko, badannya boleh di atas mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Maka kalau sudah dia mendengar suara azan bergema, bergetar hatinya. Idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Hayya 'alas shalah. Mereka segera penuh jalan-jalan, parkir mereka di masjid-masjid. Mengapa? Sebagian banyak juga yang parkir di masjid hanya untuk buang air kecil, kencing. Tapi biker subuhan tidak. Mereka berhenti, mereka sholat subuh, mereka bersihkan masjid, mereka galang dana, mereka bantu fakir miskin, mereka bantu anak yatim, mereka ajar mengaji. Maka persatuan ini mesti kita jaga. Dan ternyata masuk surga itu juga tidak sendirian. Masuk surga tidak sendirian-sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti mereka akan masuk surga itu zumara, berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol, bergelombang-gelombang, berkomunitas-komunitas. Nanti malaikat akan memanggil kelompok yang kesekian akan masuk ke dalam surga. Ketika kita baca surat Yasin, kita ulang ayat ini berkali-kali. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun, selamat datang. Qawlan, ucapan dari Allah. Mir rabbir rahim, bukan selamat datang dari gubernur, dari wali kota, bukan selamat datang dari pejabat, orang kaya. Salamun qawlan mir rabbir rahim, dari Allah, dari Rabb, dari yang maha penyayang. Dia yang mengucapkan selamat datang kalian, masuk surga kalian berkelompok-kelompok, masuk surga kalian bergerombol-gerombol, masuk surga kalian berkomunitas-komunitas. Di antara komunitas yang akan dipersilakan masuk surga itu nanti adalah komunitas biker subuhan Batam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, bersama Sa'ad bin Ubadah, bersama Sa'ad bin Rabi', bersama para sahabat tabi'in, tabi'in. Kami tak pernah melihat wajah mereka, kami tak pernah melihat mereka, tapi kami baca mereka setiap malam Jumat. Anak muda biker subuhan Batam, mereka juga ingin berjumpa dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. 3000 tahun jarak mereka, tapi kerinduan mereka. Nabi berkata, al mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta anak muda yang ada pada subuh ini
akan dipertemukan Allah dengan orang-orang soleh di dalam surga Jannatul Firdaus. Ada seorang sahabat Nabi, kakinya kurus kecil, memanjat pohon kurma. Nama sahabat itu Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian sahabat yang lain melihat kakinya yang kecil, tertawa mereka, memtertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus dan kecil. Apa kata Nabi SAW? Kalau ditimbang nanti di padang mahsyar betis Abdullah bin Mas'ud itu dengan bukit Uhud, lebih berat lagi betis yang kurus dan kecil itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi bagi yang kurus-kurus, karena saya kurus. Oleh sebab itu jangan sepelekan orang karena fisiknya, jangan sepelekan orang karena tampilannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok badan dan wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok, diperhatikan Allah adalah hati kamu. Wa a'malikum. Dan amal soleh kamu.